Baik teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama aku Ridwan Saputra dengan NIM 1807030774. Adapun tujuan saya membuat salah satu video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Oceanografi dengan dosen pengampu yakni Bapak Ilham Zulfahmi MSI. Kali ini kita akan saya akan jelaskan tentang meringkas yakni berdasarkan otopsi yaitu dengan tema mengenal lebih dekat keragaman jenis rumput laut di Indonesia. Wah teman-teman, menarik banget gak sih aku bakal jelasin tentang rumput laut yang ada di Indonesia itu keragamannya itu gimana gitu kan. Nah, jadi pertama aku bakalan jelasin tentang makroalga terlebih dahulu. Makroalga atau biasa disebut dengan rumput laut merupakan salah satu tumbuhan yang hidup di laut yang memiliki sejuta fungsi dan juga sejuta manfaat untuk kehidupan biota-biota laut yang ada di dalamnya. Nah, jadi hari ini aku bakalan lebih jelas mengenai tentang perkembangan pendataan jumlah dan juga dari jenis rumput laut di perairan yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia kan luas banget nih. Nah, udah luas, maka otomatis banyak nih biota-biota lautnya serta mikroalga-mikroalganya. Nah, sebelum itu teman-teman, tadi kan aku udah jelasin nih pengertian dari makroalganya. Jadi sekarang aku akan jelasin sedikit tentang manfaat makroalga itu sendiri dan juga fungsi dari ekologi makroalga. Nah, yang pertama, fungsi dan juga manfaat dari makroalga itu adalah sebagai produktivitas primer dan juga sumber makanan bagi biota laut yang lainnya. Nah, itu merupakan salah satu hal yang cukup urgent ya, penting karena banyak nih biota-biota laut yang dia itu mendapatkan hasil makanannya itu dari si makroalga. Salah satunya itu adalah rumput laut. Yang mana makroalga itu melakukan fotosintesis teman-teman. Makroalga melakukan proses fotosintesis dan menghasilkan oksigen. Yang mana makroalga sebagai sumber makanan produsen primer bagi biota atau herbivora. Nah, khususnya bagi ikan-ikan kecil gitu kan. Nah, mendapatkan makanannya dari si rumput laut. Nah, jadi kan rumput laut itu melakukan proses fotosintesis tuh. Nah, fotosintesis digunakan untuk menghasilkan makanan untuk hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Nah, itu fungsi dari makroalga pertama. Dan yang kedua adalah sebagai habitat pengasuhan. Nah, jadi nantinya tuh banyak nih hewan-hewan lainnya, udang dan juga hewan-hewan kecil, ikan-ikan kecil dan juga eh, kerang-kerang ya gitu kan. Nah, dia tuh hidup di sela-sela di rumput lautnya. Kemudian sebagai habitat perlindungan. Nah, dan juga banyak nih hewan-hewan lainnya yang membuat rumah dan juga membuat perlindungan itu di makroalga atau di rumput lautnya. Dan yang selanjutnya adalah sebagai habitat pembuahan. Jadi banyak nih hewan-hewan lainnya itu yang melakukan pembuahan di tempatnya si makroalga. Dengan caranya gimana sih? Dengan caranya itu adalah dengan meletakkan telurnya itu di sekitar ataupun di daun-daun atau di batangnya si makroalga tersebut, teman-teman. Selanjutnya adalah perannya itu dalam mitigasi perubahan iklim. Nah, jadi kita tuh bisa mendeteksi iklim itu bagus atau enggaknya itu melalui makroalga juga bisa, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah fungsi ekonomi dari makroalga itu sendiri. Nah, yang pertama adalah sebagai polisakarida bioaktif. Nah, contohnya itu seperti uluan, propirian, fukoidan, manitol, laminasi, manitol. Nah, jadi hasil apa bahan-bahan yang aku sebutkan di atas tadi itu paling banyak tuh dimanfaatkan dalam bidang farmasi, teman-teman. Bidang obat-obatan. Nah, jadi banyak nih obat-obatan di bidang farmasi yang memanfaatkan yang namanya rumput laut itu sebagai polisakarida bioaktif. Contohnya apa? Contohnya seperti antihipertensi dan juga lain-lainnya. Kemudian yang kedua adalah sebagai karbon biomasa. Nah, rumput laut itu digunakan sebagai apa? Sebagai karbon biomasa, contohnya sebagai sumber energi atau bioenergi. Yang kedua sebagai biogas dan juga biofuel. Nah, selanjutnya tuh dia itu bisa dimanfaatkan sebagai fikolokoloid atau agar, algina dan juga keragihan. Nah, bahan-bahan baku atau bahan tambahan untuk beberapa industri makanan seperti kosmetik, tekstil dan juga farmasi, teman-teman. Nah, di bidang fikolokoloid inilah yang menjadi salah satu aspek terbesar, menjadi salah satu daya eh, daya daya sumber daya yang bagus banget untuk Indonesia kembangkan nih. Karena si makroalga itu bisa dijadiin sebagai farmasi, kosmetik dan juga tekstil. Nah, keren banget gak sih? Nah, selanjutnya ada sebagai sumber daya pangan, sebagai pangan. Jadi bisa kan tuh si makroalga mempunyai serat gitu kan yang baik jika dikonsumsi oleh tubuh. Nah, selanjutnya
setelah kita mengetahui fungsi ekonomi makroalga, sekarang kita bahas Indonesia itu memiliki yang namanya kekayaan makroalga terbesar di dunia. Yang mana makroalga itu terdiri dari 89 suku atau family, 268 marga atau genus, dan 911 jenis spesies. Wah, gila banget, banyak banget teman-teman. Aku bakalan jelasin satu-satu. Nah, yang pertama 201 spesies green alga atau chlorophyta atau alga hijau itu sebanyak 201. Kemudian 146 spesies brown alga atau Orcopita atau alga alga coklat. Kemudian 561 spesies alga merah, yang mana alga atau Rhodophyta, yang mana alga merah merupakan spesies terbanyak di lautan di Indonesia. Nah, kemudian teman-teman, aku bakalan jelasin sedikit tentang makroalga dengan keanekaragaman paling banyak tinggi di Indonesia tuh jenis spesiesnya itu apa-apa aja. Nah, yang pertama ada Sargassum, yakni 66 spesies, kemudian ada Caulerpa, 32 spesies yang bisa dimakan secara langsung dan banyak dijual di toko-toko. Yang kedua ada Halimeda, yakni 26 spesies, ada Laurensias, 19 spesies, ada Eucheuma, yakni 16 spesies, dan yang terakhir ada Gracilacaria, yakni dengan 26 spesies yang biasanya digunakan untuk diekspor untuk pembuatan agar-agar, teman-teman. Nah, selanjutnya kan aku akan jelasin tentang sebaran alga atau makroalga di Indonesia. Itu paling banyak tersebar itu di Maluku dan juga di Papua. Yang kedua ada Sulawesi, ketiga ada Bali dan Nusa Tenggara, yang keempat ada Kalimantan dan kelima ada Jawa dan yang keenam ada Sumatera. Nah, jadi paling banyaknya itu alga tuh makroalga tersebar itu di Maluku dan Papua, sedangkan yang paling sedikit itu adalah Sulawesi, Kalimantan dan juga Sumatera. Nah, kenapa paling banyak itu di Maluku dan juga Papua, Bali dan Nusa Tenggara, Jawa karena uh, daerah tersebut masuk ke dalam yang nama itu segitiga karang dunia. Nah, mungkin cuma sekian yang dapat saya sampaikan penjelasan tentang webinar pada hari ini. Webinarnya lebih dari kurang saya mohon maaf. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.